Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo Adijo yang merupakan Head of Investment Reswara Gian Investa. Kita akan langsung sapa saja Pak Kiswoyo. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore. Baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau Pak Kiswoyo. Namun lagi-lagi ketika sudah menyentuh di atas level 7.200-an, level ini tidak mampu dipertahankan hingga di penutupan sesi kedua. Meskipun masih ditutup di zona hijau, level 7.200-an kembali ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan dengan penguatan lebih ke arah terbatas. Bagaimana analisis Anda? Kalau saya memang memantau 6 saham penggerak IHSG itu BRI, BCA, Mandiri, BBNI, terus Astra dan Telkom. Dari 6 ini sebetulnya tadi hijau semua. Cuma memang menjelang closing, ini Telkomnya ini saya lihat jadi merah. Nah, ini Telkom ini yang membuat merah, jadi sehingga IHSG hijaunya jadi berkurang. Tadi kan sempat ada high 7223, tapi akhirnya closingnya 7159 ini karena Telkomnya dibanting gitu atau ada penurunan pada saat closing. Terus kalau kita lihat IHSG masih aman karena masih berada di atas level 7.000. Jadi kalau kita lihat bahwa support kuat dan menjadi level psikologisnya IHSG itu ada di level 7.000. Setelah itu atasnya resistennya memang 7250 sampai 7.300. Itu memang sudah menjadi resisten kuat. Sekaligus mendekati harga high tertingginya dia ya. Karena kalau kita lihat harga high tertinggi sepanjang masanya kan 7355 ya. Jadi memang kalau target kami IHSG akhir tahun ini masih sama, masih 7.500 itu selalu kami bicarakan dari akhir tahun kemarin. Sehingga kalau kita lihat memang sudah dekat dengan target harga high tertinggi IHSG tahun ini. Dan sementara waktu kita masih berjalan di bulan Agustus, masih ada bulan depan itu September, Oktober, November, Desember. Jadi masih ada 4 bulan lagi. Sehingga ya IHSG mungkin akan bergerak sideways dulu. Jadi memang di sini kita lihat kalau kita lihat faktor domestiknya sebetulnya pertumbuhan ekonomi Indonesia baik-baik saja karena pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu saya katakan disokong oleh konsumsi domestik. Itu puncaknya adalah di Lebaran dan itu kemarin tidak ada masalah. Memang kita ada ancaman kenaikan harga BBM. Ya. Jadi pemerintah kan memang sudah menahan ya ibaratnya kan harga minyak, tapi memang kayaknya kenaikannya nggak akan jauh karena kalau kita lihat harga minyak dunianya lagi turun juga sehingga mungkin pemerintah ingin memastikan bahwa jangan sampai anggaran subsidinya di APBN itu jebol. Baik, Pak Kiswoyo, pemerintah juga sudah menyiapkan beberapa langkah antisipasi, di antaranya penyiapan bantuan ini kepada masyarakat. Ada 3 skenario tadi juga kita sampaikan berdasarkan pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apakah ini juga akan menjadi salah satu bantalan juga? Paling tidak dampak dari kenaikan harga BBM ini tidak akan terlalu signifikan. Jadi memang ketika kenaikan harga BBM ini terjadi, ini akan dikhawatirkan akan mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai akhir tahun ini. Jadi kalau kita lihat semester 1 harusnya sudah aman, sudah di atas 5%, tapi semester kedua terancam karena ada kenaikan BBM. Maka diharapkan dengan adanya BLT ini masyarakat akan meningkatkan belanja konsumsi mereka yang mungkin tergerus atau berkurang karena ada kenaikan BBM. Ini bisa di-cover oleh BLT, bantuan langsung tunai dari pemerintah. Sehingga diharapkan efek kenaikan BBM ini bisa teredam sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia full year tahun ini dari Januari sampai Desember masih bisa di atas level angka 5%. Saya sih masih optimis karena memang kebiasaan masyarakat kita kalau dapat uang itu pasti digunakan untuk belanja, untuk konsumsi, akan ditabung. Dan itu memang positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pak Kiswoyo, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan di beberapa hari perdagangan terakhir, kalau kita perhatikan ini saham-saham di sektor energi tampaknya masih dalam jalur penguatan, berbeda dengan beberapa sektor lainnya yang justru mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Dari sisi kinerja tadi Adaro kita sampaikan ini sudah mengalami kenaikan signifikan di atas 600%. Pada perdagangan sebelumnya, Adaro Mineral juga naik signifikan dan di pekan lalu PTBA juga sudah merilis kinerja mereka di semester pertama juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah ini akan menjadi jaminan tidak untuk emiten-emiten yang ada di sektor energi ini sampai dengan sisa beberapa bulan di semester kedua? Apakah tren ini masih akan terus berlanjut atau tidak, Pak Kiswoyo?
Jadi memang kalau kita bicara saham komoditi ya, termasuk Adaro, termasuk tambang-tambang lain ya gitu, itu basicnya simple banget. Jadi artinya kalau harga komoditi mereka itu naik, itu otomatis net profit mereka itu akan naik gitu. Sehingga memang otomatis secara tidak langsung pergerakan harga sahamnya akan mengikuti pergerakan harga komoditinya. Memang kalau kita lihat harga oil sudah turun, harga gas masih di atas, tapi harga batu bara masih tinggi karena ada istilah winter is coming. Karena di Eropa dan Amerika itu mereka masih harga listriknya mereka naik gila-gilaan karena mereka bergantung pada gas dan sebagian besar pada gas Rusia. Ada oil dari Rusia juga, coal dari Rusia juga. Tapi karena mereka demi membela Ukraina sehingga mereka tidak mau beli lagi dari Rusia, tapi akhirnya itu membuat harga komoditi energi, oil, gas, dan coal di sana mahal. Padahal winter is coming, musim Ya, dingin akan tiba. Nah itu memang menjadi bencana di mereka. Tapi kalau di sisi kita Indonesia tidak, karena pertama kita tidak menghadapi winter is coming, karena ibaratnya kita tidak ada musim dingin. Ya memang kita musim hujan tapi sudah biasa. Terus kalau kita bicara listrik, kita untungnya adalah sekitar lebih dari 50%, mungkin bisa sampai 60% itu bergantung pada coal atau batu bara dan kita punya sendiri gitu kan. Jadi sebetulnya untuk kita tuh nggak ada masalah. Dan baik. juga dengan kemarin ada booming harga komoditi itu memang menaikkan net profit dan revenue dari perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Oke, Otomatis harga sahamnya juga itu akan ikut terapresiasi naik, masuk diantaranya Adaro dan ADMR. Tapi baik. saya ingatkan lagi hati-hati karena takutnya ini mungkin Eropa kalau kedesak karena mudah menjelang musim dingin dan mereka juga inflasinya sudah gila-gilaan, ya mau tidak mau mungkin mereka akan berdamai dengan Rusia. Kalau mereka berdamai dengan Rusia, mereka beli oil dan gas dan coal lagi itu harga akan turun. Oke, ini yang Karena harus diantisipasi begitu, betul, Pak Kiswoyo. Jadi betul, melihat perkembangan yang ada terkait dengan pergerakan harga komoditasnya. Namun betul. fokusnya Pak Kiswoyo dari saham-saham sektor energi, terutama dari pertambangan batu bara ataupun dari minyak dan gas begitu. Yang menarik di sepanjang perdagangan hari ini adalah ketika dari saham-saham big cap-nya mengalami penguatan signifikan, saham-saham small cap yang sudah beberapa minggu terakhir mengalami pelemahan penguatan yang cukup dalam, maksud saya hari ini justru mengalami koreksi. Ada Bumi, BRMS, Pegas, kemudian Medco. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah memang penguatan dari kepada saham-saham small cap yang ada di sektor energi ini sudah posisinya jenuh beli, profit taking wajar terjadi dan para investor kembali beralih kepada saham-saham big cap-nya yang ada di sektor ini? Atau koreksi yang terjadi kepada saham small cap ini untuk energi hanya koreksi sementara dan masih diposisikan untuk beli dengan koreksi yang terjadi? Jadi memang kita ini ada sedikit anomali. Jadi ketika IHSG lagi naik, itu disokong oleh saham-saham big cap, itu biasanya memang saham-saham small cap-nya itu akan turun. Gitu. Tapi ketika IHSG turun, di mana saham big cap-nya turun, itu biasanya memang yang manggung, yang naik ke panggung artinya atau naik itu biasanya memang saham-saham small cap. Memang itu sudah menjadi kebiasaan anomali di bursa kita. Jadi itu bukan hal yang aneh lah gitu. Terus juga memang kalau kita bicara beberapa saham kayak Medco ya, Medco itu jadi gini, memang kita mengenal adalah istilahnya big cap seperti Ya, yang saya sebutkan tadi. Terus ada small cap, tapi kalau saya lihat Medco itu sebetulnya bukan small cap. Terus kalau BRMS mungkin oke small cap, tapi kalau Medco enggak, sebetulnya dia medium cap. Dan juga sebetulnya memang Medco ini kan memang spesialisasinya adalah tambang oil dan gas gitu kan. Terus oke. tapi dia belakangan juga punya tambang tembaga kan yang bekas Timon, ganti nama jadi Aman Mineral juga kan di NTB sana. Nah, jadi memang kita harus lihat lagi fokusnya satu persatu ke saham demi saham. Ini saham ini perusahaan apa, bisnisnya ngapain aja gitu. Sama kalau kita bicara coal, batu bara, itu kenapa baru naiknya belakangan? Karena penjualan batu bara itu ada yang kontrak sampai 2 tahun. Biasanya ada kontrak paling kecil 3 bulan. Sehingga ketika ada kenaikan harga, itu biasanya belum tentu terapresiasi dulu. Mereka butuh waktu sampai kontraknya selesai, kontrak selesai, ambil kontrak baru dengan harga baru, seperti itu. Jadi Baik. memang ada beberapa yang harus kita perhatikan perusahaan demi perusahaan. Oke, Pak Itu Kiswoyo menurut saya. untuk Medco, Pak, dari bergerak dari harga 200-an, saat ini sudah 900. Artinya sudah pindah ke medium begitu ya? Kalau Medco seperti dari dulu sudah medium, Pak. Mhm. Cuma memang ada gejolak fluktuasi di harganya. Oke, Dan ini dia sudah mendekati harga wajar, karena kalau baik. saya lihat harga wajar Medco itu sekitar Rp1.000. Jadi memang kemarin-kemarin itu dia tidur, karena artinya mungkin orang belum sadar atau belum ngeh,
Terus dengan kenaikan harga oil dan gas, apalagi harga Ya. tembaga juga lagi naik tinggi. Oke, Orang secara baru mulai sadar. fundamental dia tetap di posisi medium. Kemarin harganya di Betul. 200 kan memang koreksi yang sudah cukup dalam. Ulang. Baik, Pak Betul. Kiswoyo, kita akan jeda terlebih dahulu untuk saham-saham Bumi, BRMS, Medco, dan Pegas. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk ini, Pak. Nanti kita akan coba ulas satu persatu sambil melihat juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.